Selamat sore kepada teman-teman Satria Dewa yang telah join di live Instagram kita di satriadewa.studio dan juga di YouTube channelnya The Bramantios. Jadi buat teman-teman nih yang masih pada belum join, silakan undang teman-teman yang lainnya untuk ikutan join barengan sama kita di sini, ikut nonton live di Instagram ataupun di YouTube ya. Bisa karena kita sebentar lagi akan sama-sama menyaksikan Satria Dewa Gatot Kaca Reveal hari ini. Bersama saya Dias Danar akan memandu hari ini ya di Gatot Kaca Reveal. Jadi kita sebentar lagi nih untuk yang lagi nonton live kita di Instagram @satriadewa.studios dan juga di The Bramantios YouTube channel. Sebentar lagi kita akan sama-sama melihat siapa aja sih ya para cast yang memerankan di Satria Dewa Gatot Kaca. Kan kita udah tahu itu ada Rizky Nazar, oke kita udah pada tahu. Kemudian ada Yasmin Eper juga udah banyak yang tahu. Ada Kang Yayan Ruhian. Tapi selain ada 3 nama yang udah keren banget itu, ada siapa lagi? Nah ini nih, tadi kita udah berbagi kebahagiaan kita kepada teman-teman media. Sekarang saatnya kepada para followers kita yang ada di Instagram maupun di YouTube kita yang lagi nonton live kita sekarang di The Bramantios YouTube channel dan di Instagram di @satriadewa.studio. Jadi buat yang belum pada join, ayo ajakin teman-temannya biar kamu juga bisa ngerasain ini keseruannya yang sedang terjadi di Satria Dewa Gatot Kaca. Sebelum kita nge-reveal cast yang sudah pada siap, ya kita akan ngobrol dulu. Pertama-tama kita akan undang bersama dengan kita. Yang pertama ada Pak Rene Ishak selaku CEO dan juga eksekutif produser Satria Dewa Gatot Kaca. Selamat sore Pak Rene. Sore, apa kabar semuanya? Baik, Pak Rene Wah, langsung dari Sydney, Australia. Kali ini kita bersama dengan teman-teman Satria Dewa nih, Pak Rene. iya. Yes. Ini barusan juga saya sangat excited ya. Mm-mm. Barusan saya dengan tim juga Mm-mm. barusan kita melakukan kegiatan di media juga respon sangat very positif. Kita Yes. sangat thank you banget, berterima kasih atas sambutan hangatnya semua. Tapi nanti saya biarkan itu let the star of the show yang ngomong. Mungkin Ya. habis ini adalah Mbak Ai sama Mas Anung ya yang langsung nyambung. Oke, ada juga udah bergabung sama kita ada Mas Hanung Bramantio selaku sutradara dan juga ada Mbak Selerina Judisara atau Mbak Ayu sebagai produser dari Satria Dewa Gatot Kaca yang live dari Dalana Hotel Malioboro Yogyakarta. Mas Hanung, Mbak Ayu, apa kabar? Halo Halo, Yes. dia. Boleh sekarang disapa tadi kan teman-teman media, sekarang teman-teman Satria Dewa nih. Udah pada nonton di The Bramantios di YouTube channel dan di Instagram kita di satriadewa.studio. Boleh disapa dulu dong, Mas Anung, boleh disapa, boleh. Halo teman-teman semuanya, Satria Dewa Universe ya Mbak ya. Kita pakai Jagat Satria Jagat Dewa. Satria Dewa. Yes, Kita pakai jagat. Kita pakai itu bahasa dia. Indonesia aja Jadi, lah. Saya nggak bisa bahasa Inggris soalnya. Kagok jadi kalau pakai bahasa ini Inggris. subscribersnya The Bramantios happy banget pasti nih, ya kan? Menantikan ada ini bisa dapat juga menjadi orang yang pertama juga mengetahui siapa aja cast yang akan ada di Satria Dewa Gatot Kaca. Kita langsung ngobrol aja ya, karena pasti teman-teman Satria Dewa juga udah pada nggak sabar. Ya mungkin pertama ke Pak Rene dulu nih. Pak Rene, ini kita boleh kasih tahu lagi dong. Tadi kan ke teman-teman media udah, tapi ke netizen ya, ke penonton kita yang lagi live di YouTube dan di Instagram. Visi serta misi dari Satria Dewa Studio dalam memproduksi film Satria Dewa Gatot Kaca ini. Silakan Pak Rene. Terima kasih. Eh, Komitmen kami sebenarnya sih cukup simple, tapi yang simple itu biasanya susah-susah ya tuh ya Mas Anung ya. Mungkin Mas Anung juga paling ngerti itu. Eh, tetapi komitmen kita itu selalu sejalan dengan visi dan misi dari Satria Dewa Studio sendiri, di mana kita tuh ingin menghasilkan karya yang berkualitas, tapi memiliki warna tersendiri, warna yang unik. Di mana karya-karya kita itu selalu mengambil inspirasi dari budaya dan cerita rakyat Indonesia. Dan kami harap nantinya setelah karya ini dilahirkan, gitu loh, ini dapat dinikmati oleh seluruh kalangan di Indonesia, Ya. baik anak-anak, dewasa, keluarga, dan terutama anak-anak ya. Karena saya ingin anak-anak Indonesia itu bisa mempunyai sesuatu yang mereka banggakan. Mereka mempunyai super wayang sebagai panutannya mereka sendiri. Nah, itulah di situ kami merasa sangat beruntung sekali kami menemukan tim-tim, terutama direktur, director ya, sutradara dan juga produser seperti Mbak Ai dan Mas Hanung tuh yang bisa melihat visi misi itu dan mempunyai halaman dan visi misi yang sama. Jadi itu sama wavelength. Dan itulah yang sebenarnya kami ingin memberikan
komitmen kita ke seluruh masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih Pak Rene, penjelasan sangat luar biasa. Jadi ini bisa dinikmati oleh seluruh keluarga Indonesia ya, dari mulai orang Iya. tuanya, teman-teman milenial juga, dan bahkan anak-anak juga bisa ikut menikmati Satria Dewa Gatot Kaca ini nantinya. Siap. Kita ke Mbak Ai sebagai produser. Mbak Ai, ini sudah berjalan berapa lama? Boleh diceritain, dan syuting di tengah pandemik ini pasti banyak tantangannya nih Mbak Ai. Boleh di-share dong ke teman-teman kita nih, teman-teman Satria Dewa. Silakan. Oke, hai Dias, hai seluruh sebutannya netizen atau apa nih? Teman-teman Satria Dewa. Teman-teman Satria Dewa. Yes. Oke, kalau melihat lagi ke belakang itu kita mulai sejak 1 tahun yang lalu Ya. di bulan November ya, belum 1 tahun sih sebetulnya. Di bulan November, Desember, November itu diminta untuk mulai membuat sebuah skrip. Waktunya juga sangat terbatas, dikasih deadline satu bulan. 1 bulan itu kemudian saya mengumpulkan tim penulisan. Dalam hal ini saya menunjuk Rahabi Mandra dan rekan-rekan. Dan ternyata bisa ya selama 1 bulan dengan proses karantina. Jadi itu dimungkinkan sih. Sebelumnya juga kita agak bingung bisa nggak ya bikin ini selama 1 bulan. Jadi bukan sebuah skenario yang asal-asalan gitu loh. Tetapi pada saat menyanggupi itu pun saya kan sudah bisa memperkirakan tim mana yang akan diangkut untuk bisa mendeliver sebuah skrip yang baik dalam waktu yang singkat, dan ternyata memang bisa dilakukan. Sesudah itu sekitar bulan Januari, Februari ya Mas, Januari lah, Desember Januari saya mulai mengontak Mas Hanung di situ. Dari bulan November ya, kontak-kontakan, tapi sebetulnya belum memberikan mandat 100% ya Mas ya, dalam rangka diskusi-diskusi aja. Ya. Baru sesudahnya itulah kita berjalan, dan prosesnya cukup cepat. Karena Mas Hanung sendiri mempunyai keyakinan bahwa skrip tersebut sudah cukup solid untuk bisa dieksekusi. Tetapi demikian pada saat kita melakukan persiapan di bulan Januari, Februari, Maret, harusnya April syuting, tiba-tiba ada pandemi. Nah itu sebetulnya di situ sesuatu perjuangan yang luar biasa. Ya. Karena pandemi ini jadi mencerai-beraikan semuanya, termasuk juga semangat kru ya, terutama kru sih kalau saya lihat kru. Karena cash itu sambil berjalan, kita mengambil cash itu sambil berjalan, dan juga dengan mencoba meyakinkan, karena nggak semua orang juga bisa paham akan seperti apa sih ini sebetulnya Gatot Kaca, apakah mungkin dilakukan dengan waktu singkat atau ada beberapa juga pertimbangan mungkin dari cash. Ya. Seperti itu. Yang terberat adalah menjaga semangat tim ini selama 4 bulan untuk tetap berada bersama. Yes, itu. Ya, itu untuk tetap bersama, dan prosesnya juga banyak yang proses dengan lewat online gitu. Lebih banyak fisik secara bukan fisik ya, lebih banyak apa ya Mas, lebih pemikiran intelektual, kemudian secara mental kita. Karena memang kadang kita nggak tahu, kita biasa berantem bisa apa ya Mas ya, tapi itu sekarang berantemnya juga nggak jelas gitu. Kadang-kadang semakin capek kan kalau kita di rumah itu, karena tidak ada lagi batasan waktu. Betul. Bisa jam 12 malam, jam 2 pagi, jam berapa, segala macam kita bisa berdiskusi di situ. Iya. Nah, tapi pada satu titik ternyata kita berhasil melewati itu. Dan kalau memang ada yang bertanya gimana rasanya hari ini atau detik kemarin pada saat kita memulai 7 hari yang lalu, itu suatu perasaan yang luar biasa. Karena saya sama Mas Hanung juga masih sampai tanya-tanya nih, syuting nih kita beneran nih gitu loh. Bukan berarti kita menyaksikan diri kita, enggak. Karena proses yang dilewati itu adalah proses yang tidak pernah terjadi sebelumnya pada film-film yang terdahulu gitu loh. Format ini sama sekali berbeda, dan saya sangat berterima kasih sekali di sini juga hadir cast kita. Mereka tetap stick dan berkomitmen, karena itu susah sekali loh sebetulnya menjaga komitmen itu. Kadang-kadang mereka sudah ada janji ya, atau sudah ada proyek yang lain, tetapi mereka mau untuk tetap
bersama kami. Gitu. Itu dia, siap. Terima kasih Mbak Ai. Kita tadi kalau boleh berkutip juga kata Pak Rene juga ini kan semangat yang dibangun adalah untuk balik lagi saat itu lah emang terhambat oleh pandemi tapi saat kita kembali lagi dengan komitmen yang sama jadi untuk tontonan untuk film Indonesia untuk masyarakat Indonesia dapat tontonan yang baik gitu. Jadi semangatnya sama lagi. Mas Hanung Bramantyo, Mas Hanung boleh ceritain kondisi di sana Mas? Udah berapa hari syuting? Terus nanti rencananya berapa hari syuting di sana nih? Followers dan subscribers dari The Bramantios pasti menanti-nanti juga nih. Silakan Mas Ya, Hanung. kalau teman-teman Satria Dewa dan juga dari dari subscribernya dari The Bramantios pasti sudah nggak heran karena di tayangan-tayangan sebelumnya saya sudah menyempilkan pesan-pesan Gatot Kaca di dalam setiap series film di rumah sendirian, film pendek di rumah sendirian itu, sehingga ada gongnya itu hari ini sebetulnya, ya kan? Itu kan sebenarnya sebuah perjalanan kreatif yang mana pada saat 4 bulan yang lalu, pada saat kita harus work from home itu tuh benar-benar saya manfaatkan untuk di samping untuk untuk beraktivitas bersama keluarga, yang mana itu jarang sekali kalau kita di luar work from home. Saya sering pulang ke rumah tuh hanya sekedar tidur, ya kan, kemudian paginya berangkat ke kantor atau syuting, terus kemudian pulang malam lagi. Tapi sekarang pada saat work from home saya betul-betul memanfaatkan bersama keluarga. Nah, ketika memanfaatkan bersama keluarga, di situ saya juga melakukan riset lagi tentang cerita-cerita Mahabharata yang sebenarnya sudah pernah diceritakan lagi sama nenek saya, orang tua saya pada saat menjelang tidur. Biasanya kan itu kan dongeng menjelang tidur kan. Cerita tentang Gatot Kaca, tentang Arjuna, Yudhistira, bagaimana kemudian Baratayuda, perang Baratayuda yang sangat dramatis. Itu kan sebenarnya menjadi sebuah dongeng sebelum tidur. Nah, ini kita recall lagi di saat work from home itu. Jadi sambil saya belajar mengubah skenario lagi, melakukan revisi skenario, saya sambil menceritakan, mendongeng lagi tentang Gatot Kaca ke anak-anak saya, terutama ke Bayi Kaba, ke Baikata, yang mana mereka itu sebenarnya dari kecil sudah lebih mengenal dunia dunia superhero lokal, seperti ondel-ondel. Ondel-ondel itu superhero bukan ya? Ondel-ondel lah, dia lebih suka ondel-ondel, wayang daripada dengan superhero kayak Iron Man, Spider-Man. Saya nggak tahu gitu kan. Mungkin karena di rumah nggak ada itu ya. Kalau mungkin di rumah dan ketika kita keluar rumah ke belanja ke mall apa segala macam, juga tidak saya bawa ke tempat-tempat seperti itu. Artinya justru mana yang saya bawa ke tempat-tempat yang lokal. Misalnya kalau di Jogja selalu ke Candi Borobudur, dari Prambanan apa segala macam. Itu sebenarnya kemudian ingatan emosinya dia lebih kepada lokal gitu kan. Jadi karena itu makanya sambil saya mengubah skenario Gatot Kaca, sambil kemudian saya menceritakan lagi tentang dongeng-dongeng wayang, sampai kemudian puncaknya adalah hari ini. Hari ini kita coba untuk announce pemain-pemainnya, dan juga pada saat syuting anak saya itu selalu tanya, ini syuting apa? Syuting Gatot Kaca ya? Syuting Gatot Kaca, mau ikut dong, tapi nggak bisa karena kan kita harus harus tertutup kan. Yes, betul. Protokol COVID-19 ini kan membuat biasanya anak saya itu selalu di samping saya. Ya, di samping saya di depan monitor syuting, sekarang udah nggak bisa gitu. Udah nggak bisa. Kalau pengen nanya gitu kan, saya mau ketemu dong dengan Gatot Kaca, saya mau ketemu dengan Om itulah nanti kita. Mas Anung, udah berapa lama proses syuting di sana Mas Anung? Kita syuting 1 minggu. Ya, menyisakan berapa hari lagi proses syuting di sana? Menyisakan 34 kurang 7 lah. Belum tentu 34 juga, bisa jadi 6 bulan juga kita syuting. Oke. Jadi masih panjang prosesnya, kita sama-sama support terus ya. Panjang sekali pokoknya. Dan saya juga nggak mau kejar tayang gitu loh. Saya udah bilang dari awal, pokoknya kalau saudaranya gue nggak mau kejar tayang berdua. Iya, siap. Karena ini benar-benar saya serius. Gimana ya? Udah. Ini tuh kayak saya bikin film untuk pertama kali lagi. Yes, ini jadi semangatnya juga baru lagi. Seperti saya pertama kali dapat job bikin film layar lebar. Nah ini nih semangatnya nih. Itu muncul lagi di sini. Makanya wah, saya nggak mau dibuat ini tayang tanggal sekian. Nggak bisa ya. Jadi sabar, tunggu aja update-nya. Buat teman-teman Satria Dewa yang ingin bertanya nanti kepada Kes atau kepada Mas Hanung Bramantyo, Mbak Ayu atau Pak Rene, silakan di kolom pertanyaan ya, ada di Instagram kan, kalau lagi live ada kolom pertanyaan, di YouTube juga silakan di kolom komen langsung tanya aja, nanti dipilih oleh tim kita, nanti akan kita tanyakan.
Gitu, kita akan tanyakan kepada para pemain, sutradara, produser atau eksekutif produser yang sudah hadir hari ini. Nah, Mas Anung katanya mau, sebelum memperkenalkan para kes, katanya mau ngasih satu tayangan spesial nih untuk teman-teman Satria Dewa nih. Apa nih Mas Iya. Anung? Boleh? Ya. Boleh apa? Boleh, Tiba-tiba boleh boleh. aja. Oke, Sudah kita disiapkan. mau ngasih apa ya? Bukan teaser ya, namanya visual konsep ya. Visual konsep tentang Gatot Kaca. Karena kalau teaser itu kan nggak mungkin ada 6 menit gitu teaser, tapi ini kan ada visual konsep tentang apa sih dunia apa atau situasi apa yang terjadi sebelum si Gatot Kaca ini lahir menjadi sebuah film seperti sekarang ini. Jadi latar belakang itu yang kepingin saya tampilkan. Selamat ya. Nah, ini untuk teman-teman Satria Dewa, teman-teman menjadi adalah salah satu orang pertama. Setelah tadi teman-teman media aja yang berkesempatan, tapi yang lagi live di YouTube dan juga di Instagram ini menjadi teman-teman Satria Dewa yang pertama. Wow, dan bisa cerita ke teman-teman yang lain. Makanya rugi banget kalau sampai nggak live. Ajakin yang lain ya. Udah nggak sabar mau lihat? Saksikan tayangan berikut ini. Jutaan tahun yang lalu, di Padang Kurusetra, terjadi perang saudara antara keluarga Pandawa dan Kurawa yang menyisakan sejarah kelam bagi keduanya. Kematian Resi Durna, ayah Aswatama, Panglima Sakti Kurawa, membangkitkan amarahnya. Kalian semua akan binasa! Aswatama memutuskan menggunakan senjata terlarang Narayanastra untuk menghabisi Pandawa beserta keturunannya. Rasakan Pandawa! Peringatan para dewa tak dipedulikan oleh Aswatama. Senjata itu terlanjur melesat ke pasukan Pandawa. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa beserta keturunannya nyaris binasa. Para dewa berusaha menurunkan kekuatan senjata tersebut. Sayangnya, tak bisa menyelamatkan kerusakan janin putri Arjuna. Anakku. Dewata kemudian menghukum Aswatama dengan mencabut seluruh kekuatannya dan mengutuknya menjadi makhluk menjijikan dan dikurung dalam dimensi Patala. Dewata juga memulihkan kandungan putri Arjuna dengan syarat di masa depan ia akan melahirkan banyak keturunan, baik berdarah Pandawa ataupun Kurawa. Ingat Pandawa, ini semua belum selesai. Kini, di penghujung tahun 2020, Aswatama berniat menuntut balas dengan membangkitkan keturunan Kurawa yang ada di muka bumi ini. Segala bentuk kejahatan di bumi akibat campur tangan anak cucu Kurawa yang dikendalikan Aswatama dari dalam dimensi Patala. Lalu, muncullah sekelompok anak muda keturunan Pandawa yang akan menghentikan seluruh kekacauan ini. Di antara anak-anak muda itu, Yuda Bimasuta, pembawa darah keturunan Pandawa, menjadi pelindung bagi umat manusia. Dialah si Gatot Kaca.
Wow, keren banget. Teman-teman Satria Dewa juga pasti ngerasa, ini pasti kalau kita bisa dengar suaranya teman-teman Satria Dewa ya, itu pasti pada teriak-teriak lagi ya. Yang lagi pada nonton live kita. Dan kita lihat teman-teman kita di Jogja udah rame. Halo Yogyakarta. Rame banget, udah para kes sudah berkumpul. Mas Hanung, Mbak Ayu bersama dengan para kes yang tadi ada di dalam teasernya ataupun tidak ada. Nah sekarang boleh lagi nih. Berarti kali ini kalau tadi kan ke teman-teman media, kali ini ke teman-teman Satria Dewa. Boleh disapa satu persatu, jelasin di sini berperan sebagai siapa dan karakternya tipis-tipis aja kayak gimana. Dimulai dari Rizky Nazar dulu. Ki, sikat. Halo, saya Rizky berperan sebagai Yuda di film ini. Yuda itu adalah seorang anak muda yang tinggal bersama ibunya dan dia punya sahabat namanya Erlangga, sahabat dekatnya banget. Dan dia Yuda ini anak DO dari kuliahannya karena dia nggak bisa melanjutkan kuliahnya karena ada permasalahan biaya gitu. Yep. Siap. Segitu dulu aja Ki. Nanti kalau banyak teman-teman Satria Dewa makin penasaran. Oke Ki, thank you. Udah dijelasin sedikit, tadi juga udah sedikit kita lihat tuh adegan-adegannya, nanti mungkin di reveal dikit demi sedikit lagi di sosial media kita ya. Kita lanjut ke Yasmin Apper. Yasmin boleh jelasin dong ke teman-teman Satria Dewa, silakan. Ya. Halo Yasmin, boleh pakai mikrofon yang lain, belum terdengar suaranya. Coba boleh dicek. Halo. Nah ini baru kedengeran suaranya. Silakan Yasmin. Jadi Agni itu adalah dia lagi ngejalanin kuliah S1-nya. Dan Agni adalah cewek yang sangat pintar, mandiri, dan Agni sedikit keras kepala. Dia adalah anak dari Profesor Arya. Nah, oke, segitu dulu. Kita ke spoiler. Jangan spoiler dulu. Ke Ali dulu boleh, Ke Ali dulu. Ya, silakan Li. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nama aku Ali Fikri. Di film Gatot Kaca ini, Satria Dewa Gatot Kaca ini, Ali berperan sebagai GG. GG itu anak angkatnya Bu Meripat, adik kandungnya Kak Dananjaya. Karakternya Gigi itu anak kecil tapi pemikirannya dewasa, terus dia pinter, jenius, tapi walaupun pemikirannya dewasa, sifat kekanak-kanakannya masih ada. Gitu. Oke, jadi ini Ali banget ya, pinter, smart, cerdas gitu ya. Tapi masih ada kekanak-kanakannya. Beda kalau waktu saya kecil, saya kebalikannya Ali kayaknya ya. Thank you, kita ke bagian depan nih. Mas Anung, kita ke bagian depan ya Mas Anung nih. Ini yang sangat luar biasa juga, ke Ibu Yati Surafa sudah hadir di sini dengan tampilan yang kita kaget banget tadi saat melihatnya. Boleh dijelasin dong karakternya sebagai apa nih Bu Yati ini, silakan.
pertama-tama saya bersyukur saya bisa terlibat di sini. Ya. Dan saya berharap budaya kita orang Indonesia bisa ditularkan kepada generasi penerus. Amin. Saya di sini memang berperan sebagai ibu meripat yang punya anak angkat Danan dan Gege. Mudah-mudahan apa yang ingin disampaikan Hanum Bramantyo sampai ke generasi muda. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Selanjutnya boleh nih ke Jerome Kurnia. Bro, jadi yang lo bocorin waktu kita main tenis terjadi beneran ya? Apa loh? Halo semuanya. Jadi di film Satria Dewa Gatot Kaca ini aku Jerome berperan sebagai Erlangga. Siapakah itu Erlangga? Erlangga adalah singkat aja teman baiknya Yuda. Jadi kita saling sama-sama suka membantu dan kita punya bond yang sangat kuat. Oke, tipis-tipis dulu ke Omar Daryl. Silakan Omar, boleh dikasih ke teman-teman Satria Dewa nih. Oke, halo, saya Omar Daniel. Di sini saya berperan sebagai Dananjaya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, saya anak angkat dari Bung Ripat dan kakak kandung dari Ali atau Gege. Kalau dari segi sifat, Dananjaya itu terlihat begitu angkuh dan keras, tapi sebenarnya dia adalah pribadi yang sangat baik. Gitu aja dulu. Siap Mar, thank you. Selanjutnya Sasha boleh kasih tahu dong, ini penampilan yang berbeda lagi kah, kejutan lagi kah di project terbaru Sasha berperan sebagai siapa sih di sini? Hai, iya tadi seperti dilihat di teaser aku keren banget kan? Gak ada deh gue. Belum dong, kamu belum ada di situ kan? Ntar ada di teaser yang kedua. Oke, kita tunggu. Mas Anung inget ya, Sasha harus ada di yang kedua nanti ya. Yoi, ntar khusus Queen. Khusus jadi Queen? Yes, enggak ada yang Mas Anung maaf ya. Bikin kerjaan lagi ntar. Ya jadi Sasha di sini berperan sebagai Queen, dia itu teman baiknya Agni, bersahabat dari lama, dari SMP, terus udah gitu mereka deket banget, dan akhirnya si Queen jadi posesif banget sama Agni, gak ada yang boleh gangguin Agni pokoknya. Dan dia kuliah juga di satu universitas yang sama Agni, Erlangga sama Nathan. Itu aja. Oke, thank you saya penjelasannya. Sip, nanti kita nantikan lagi ya. Di atas coba kita ke case yang berada di atas dari mulai ada Mas. Oh, Abang Max Metino sudah hadir di sebelah kanan. Coba kita ngobrol. Bang Max nih di sini berperan sebagai siapa nih, Bang? Boleh dijelasin dong ke teman Satria Dewa nih. Ya, saya Max Metino. Saya di sini berperan sebagai preman pitak ya. Dia adalah seorang anak buah dari Beceng yang memiliki kekuatan get inferior, the superhuman ya. Dan di sini tugas kita adalah mau menghancurkan para Pandawa. Oke, siap. Jadi kayak agak-agak preman gitu ya perannya ya. Kang Cecep, tadi kita juga lihat ya luar biasa. Kang Cecep boleh jelasin lagi dong. Kalau ketemu Kang Cecep kan pasti salam gitu dulu. Silakan Kang Cecep, disapa teman-teman Satria Dewa nih. Saya Cecep Arif Rahman. Di sini saya berperan sebagai Pandega, ayahnya Yuda. Terus karakter saya ini seseorang yang harus meninggalkan anaknya dan istrinya Rimbi untuk mengemban tugas pekerjaannya. Wah. Dan itu saja saya kira. Oke, itu saja. Itu aja udah pilihan yang sulit yang bisa bikin teman-teman Satria Dewa bertanya-tanya. Kita geser ke Mas Edward Akbar yang sudah siap juga tadi di awal kemunculannya membuat kita bertanya-tanya. Jelasin dikit dong perannya di sini gimana nih? Halo, saya Edward Akbar. Di sini berperan sebagai Profesor Arya Laksana. Ya. Dia adalah seorang rektor ilmu budayawan juga. Dan dia adalah seorang ayah dari Agni yang diperankan oleh Yasmin. Dan karakter Arya itu adalah dia orang tua yang sangat penyayang. Udah, itu aja. Oke, siap. Ini udah paraknya sudah terlatih untuk ngasih ke teman Satria Dewa ini tipis-tipis aja gitu ya. Emang bikin penasaran. Makanya kalau ada yang punya pertanyaan, silakan langsung tanya di kolom komentar ataupun di kolom question box-nya di Instagram kita. Lanjut kita perkenalan lagi ke sebelahnya Mas Edward. Ada Excel, silakan. Halo, nama saya Axel Mary Thomas, saya berperan sebagai Nathan. Nathan ini anak dari Basudana, dia yang punya universitas, kampus Agni dan Yuda. Yes, itu aja.
Segitu dia punya dulu. kehidupan yang sangat mewah. Oke, cocok kalau Excel tuh tampaknya Bang punya kampus gitu ya Mas Anung ya. Jadi cocok gitu kalau saya dia punya kampus. Ah, nggak percaya nih nanti teman Satria Dewa. Kita ke Agni nih. Boleh silakan dijelaskan. Halo, saya Agni Mihak, berperan sebagai polisi yang ambisius ingin mengungkapkan kasus pembunuhan yang ada di sini. Udah, sisanya segera nonton di bioskop. Itu dia. Apakah sang polisi mengeluarkan jurus taekwondonya? Nanti kita lihat di filmnya ya. Selanjutnya, Ismi silakan. Halo, saya Ismi Melinda. Di sini berperan sebagai preman cewek. Dia adalah salah satu anak buah dari BC yang diperankan oleh Kang Yayan Ruhian. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita denger nih teman-teman Satria Dewa, katanya Mas Anung di sini belum hadir semua ya Mas Anung, para cast ya. Katanya ada lagi yang ingin disebutkan selain cast yang sudah hadir di Jogja ini. Ya, sebetulnya ada 2 cast, 3 sih ya sebetulnya. Mas Anung boleh kita pakai mikrofon yang lain Mas Anung, maaf. Satu. Soalnya ini belum di-on-in, Mbak. Pantesan aja nggak menyala. Iya. Nah, itu dia nyala. Silakan Mas Anung. Ada 2 case, sebenarnya 3 case ya, yang yang tidak hadir di sini. Tapi 1 case-nya akan kita sembunyikan karena itu sangat akan menjadi gong banget nanti. Wow. Jadi 2 case itu pertama adalah Sigi Wimala itu akan bermain sebagai ibunya Yuda. Ibunya Yuda, istrinya Kang Cecep, dia akan berperan sebagai Arimbi. Dan kita semua tahu lah Sigi itu kan pernah main dulu, saya pernah nonton filmnya Sigi itu tentang dia kalau nggak salah ya. Sekali dan mainnya bagus sekali, tapi setelah itu kemudian tidak terlihat lagi di layar lebar dan ini tiba-tiba dia mau main di film Gatot Kaca dan sangat sangat bangga lah. Saya sangat surprise sekali dia mau lo main di sini. Gitu kan, karena itu makanya saya sangat terima kasih buat Sigi bisa gabung di sini. Terus kemudian yang kedua adalah Kang Yayan. Nah, Kang Yayan ini di sini berperan sebagai Beceng, bosnya dari Bang Max Matino dan Neng Ismi. Neng Ismi ini, pokoknya dia itulah pendekar-pendekar yang kebetulan berdarah Kurawa yang sangat membenci sekali sama dengan Pandawa. Nah, ini Pandawa-Pandawanya kan yang ada di sini semua termasuk saya ini kan Pandawa sebetulnya. Iya. Wah, itu dibenci sama ini maksudnya. Tapi saya nggak main loh, saya bisa nggak main, itu saya nggak main. Nggak main. Kayak di film-film yang lain saya nggak main, ini nggak main. Bener nih, jangan-jangan case yang disembunyiin adalah Mas Anung Bramantio sendiri nih. Dan satu case itu akan muncul sebagai orang yang memang akan menjadi pembuat persoalan kenapa ini semua bisa terjadi. Ini satu orang ini belum bisa saya sebutkan. Kita buat promo yang ke depan aja lah. Ntar promo yang ke depan nggak ada materi kita. Siap, jadi nanti masih disimpan ya. Jadi buat teman-teman Satria Dewa lagi menyaksikan juga, biar makin penasaran. Nah, ini silakan kita sebentar lagi akan memilih beberapa pertanyaan dari komen di YouTube atau di question box di Instagram. Nanti akan kita tanyakan, nanti akan dijawab. Tapi saya pengen ngobrol dulu sama Yasmin nih, Yasmin Naper. Kita mau ngobrol sama Yasmin, kita pengen tanya. Terakhir ketemu aku sama Yasmin, itu Yasmin main di film komedi romantis. Ya, itu kan. Ada komedi, jam bercanda apa segala macam. Saat ini kita lihat tadi di film Satria Dewa Gatot Kaca. Yasmin ceritain dong gimana awal keterlibatannya dan gimana serunya ada di project ini, Yasmin, silakan. Aku bahagia dan bersyukur banget bisa di sini dan ini adalah pengalaman baru buat aku. Karena sebelumnya juga belum pernah nyobain action, jadi happy banget dan tantangan juga bagi aku. Tantangan ya, ada bela diri khusus yang dipelajari, belajar ke Agnini nggak, taekwondo-nya gitu? Jadi kita workshop 1 bulan di Jakarta buat fightingnya, sekalian sambil readingnya juga. Jadi iya kita workshop. Oke, kalau ke Omar nih, Omar
Omar Daniel, gue penasaran banget tadi perannya sebenarnya masih misterius nih. Lo megang panahan, itu panahan buat membunuh apa panahan buat mengarah ke hati teman-teman Satria Dewa nih? Waduh. Gimana pendalaman karakter lo untuk di project ini, bro? Ya, yang pastinya ini pengalaman yang luar biasa, pengalaman pertama, apalagi ini film pertama juga kebetulan. Wow, jadi luar biasa sekali dapat kesempatan di sini, suatu kebanggaan, suatu kehormatan. Dan kalau ditanya soal tadi panahan, ya jadi sama kayak Yasmin kurang lebih ada workshop soal fighting juga, dan juga soal untuk panahan. Oke, jadi panahan. Oke, sekarang kita akan berikan pertanyaan dari YouTube dulu ya. Jadi kita udah punya pertanyaan dari YouTube. Nama YouTube-nya adalah Yani Aja Kali. Serius namanya itu. Namanya beneran Yani Aja Kali. Bagaimana kalau COVID masih bercokol di bumi Indonesia hingga 2 tahun ke depan? Apakah Gatot Kaca akan tayang 2 tahun lagi? Wah, ini pertanyaan yang cukup sulit juga ya. Mungkin silakan boleh dijawab Mbak Ai mungkin, Mbak Ai. Gimana Mbak Ai? Pertanyaannya, kalau COVID masih bercokol di bumi Indonesia hingga 2 tahun ke depan, apakah Gatot Kaca akan tayang 2 tahun lagi? COVID itu kan kita tidak bisa mengendalikan, Ya. tetapi kita bisa mengendalikan, bisa mengatur, memanage kan ya. Dan itu bukan, sekarang kan pemerintah juga sedang melakukan hal tersebut ya, dengan berbagai caranya. Termasuk mungkin ada peraturan-peraturan. Mungkin COVID akan 10 tahun lagi, tetapi kita sudah ada penyesuaian yang lain. Ya. Termasuk peraturan yang memperbolehkan hadirnya tayangan ini di bioskop atau orang udah boleh pergi untuk menonton di bioskop. Selain itu kan juga ada saluran distribusi yang lain untuk bisa menayangkan. Apakah dia melalui OTT atau hal lain. Dan saya sih percaya bahwa itu film kita itu akan dapat ditonton oleh masyarakat luas di Indonesia dan kita juga berharap ini juga bisa diterima mungkin secara global ya gitu ya, Mas Hanung ya. Kadang-kadang kita memang punya mimpi, tapi mimpi itu kayaknya sih bisa dijangkau nih sekarang ini nih. Terlihat lah, sudah mulai terlihat. Kalau tadi kayaknya aku lihat komen-komen netizen ada juga yang telat untuk lihat tadi teasernya nyesel loh. Nah, itu nyesel gitu kan. Ya. Moga-moga memang nyesel ya. Tapi sekali lagi apapun yang terjadi saya percaya bahwa adaptasi itu akan dilakukan. COVID walaupun tetap berjalan kita pasti ada caranya untuk bisa mendeliver ini kepada masyarakat. betul. Berarti ini jadi tugas kita bersama juga teman-teman Satria Dewa untuk sama-sama mendoakan semoga pandemi ini cepat kelar, cepat selesai sehingga ini karya yang sangat luar biasa yaitu Satria Dewa Gatot Kaca bisa sama-sama kita nikmati untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini dari Instagram ya, dari komen di Instagram yang di live kita sekarang dari @triuns. Mau nanya dong, ada klasifikasi usia nggak untuk nonton film ini? Nah, klasifikasi usia nih, Mas Hanung boleh dijawab mungkin? Kayaknya dewasa sekali ini. Oh enggak. Ini semua umur. Ini semua umur beneran. Jadi kita bahkan pada saat pada saat kita syuting kita menghindari adegan-adegan kekerasan, terus kemudian ada yang omongan-omongan kasar, padahal sebetulnya itu ketampar beneran, misalnya kayak Rizky ketampar beneran, itu mau keluar kalimat ya itu ditahan. Tidak boleh. Lu nggak boleh ya ngomong gitu. Karena tayangan ini memang buat anak-anak. Buat semua umur, ya kan semua umur. Jadi kita merujuk pada film DC yang seperti Dark Knight, Batman Begins gitu kan. Itu sekalipun itu gambarnya gelap gitu kan, atau temanya itu berat, tapi kita harus melihat bahwa tidak ada darah sama sekali di situ dan tidak ada umpatan-umpatan kasar di situ. Padahal sangat memungkinkan sekali ya, sangat memungkinkan sekali terjadi umpatan-umpatan yang sangat kasar. Nah di sini pun juga kita juga merujuk pada itu. Jadi sekalipun ini terkesan pemainnya itu dewasa semuanya, dewasa ya kalian ya, dewasa semuanya. Ada GG doang yang anak-anak, maksudnya kalian bukan anak-anak kan kebalikannya, dewasanya satu semuanya anak-anak. Tapi ini enggak, meskipun cuma anak-anak cuma satu, tapi ini memang semuanya kita set up untuk semua umur. Yes, itu jadi jangan takut ya, jadi semua umur masih bisa menikmati. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, balik lagi ke komentar di. Iya Mbak, silakan.
Bukan tidak ada darah sih, darah ada tapi tidak muncrat-muncrat yang sangat sadis gitu ya Mas ya. Ya cuma ya begitulah. Masa kalau dipukul terus tidak berdarah juga agak aneh sih Mas gitu. Iya. Ya gitu aja. Betul. Jadi kalau dipukul masih berdarah. Tidak ada slow motion darah, cias gitu nggak ada. Oh nggak ada ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya dari YouTube dari Eko Widianti. Kak, ini filmnya sebenarnya pure cerita wayang atau cuma sekedar mengadopsi sifat-sifat yang dimiliki tokoh wayang Gatot Kaca? Nah ini pertanyaan bagus nih. Jadi boleh dibantu jawab Mas Anung, apakah ini ceritanya pure dari cerita wayang atau sekedar mengadopsi sifat-sifat yang dimiliki tokoh wayang Gatot Kaca? Silakan. Sebenarnya begini, secara basic dari cerita ini itu memang mengambil dari cerita wayang. Misalnya seperti contoh ya Gatot Kaca itu punya kekuatan otot kawat balung besi, otot kawat tulang besi, ya kan? Nah, itu kan pakemnya seperti itu. Nah, kemudian pakem itu akan kita adaptasi ke modern. Maka kemudian muncullah itu baju zirah yang teman-teman semuanya bisa saksikan di latar belakang dari dari tayangan ini, gitu kan? Jadi tetap memang menggunakan pakem karena Mahabharata itu kan sebetulnya berasal dari kitab ya, kitab sastra yang sangat diyakini, bahkan ada yang sangat fanatik sekali, bahkan sampai merujuk kepada agama tertentu gitu kan. Karena itu makanya kita tidak bisa ngarang gitu kan. Karena itu makanya sekalipun kita menggunakan pakem yang ada, tetapi yang kita tampilkan sekarang ini adalah wujud modernnya. Jadi seperti yang tadi muncul di visual konsep tadi itu yang kita sebut dengan teaser. Jadi ribuan tahun yang lalu itu terjadi perang Bharatayuddha antara Pandhawa Kurawa. Nah, ribuan tahun sesudahnya yaitu terjadi di tahun 2020 itu yang dulunya meninggal, yang udah nggak ada, terus sekarang muncul menitis satu sama lain ke tubuh manusia-manusia sekarang, anak-anak muda sekarang. Jadi nanti tahu-tahu di tengah jalan, loh kamu ternyata titisan dari Gatot Kaca, oh kamu titisan Arjuna, oh kamu titisan ini titisan. Nah, ya apakah kami, gitulah pokoknya. Oke. Itu jadi titisan gitu loh, menitis, tetapi sekalipun itu menitis, ceritanya tetap cerita-cerita yang modern, berhadapannya juga berhadapan dengan konflik-konflik sekarang, konflik kekinian gitu kan, tapi tetap menggunakan pakem-pakem yang sudah ada. Itu sih. Oke. Siap Mas Anung, jawabannya cukup jelas untuk teman Satria Dewa. Ini ada pertanyaan lagi dari Instagram ya, dari @ninda @ninda_. Katanya gini, tanyanya adalah proses syutingnya secara langsung, cast dan kru dalam satu lokasi atau ada beberapa porsi yang dilakukan secara jarak jauh. Nah, apa sih sebenarnya tantangan syuting di tengah kondisi pandemi ini? Itu. Silakan boleh dijawab. Mungkin Mbak Ai kali ya, Mbak Ai boleh bantu jawab Mbak Ai, apa tantangan untuk proses syuting di tengah pandemi ini Mbak Ai? Kalau kita sekarang melakukan syuting ini bukan masa pandemi sih, sudah masuk ke new normal. Ya. Jadi berbeda. Kalau masa pandemi kita nggak boleh syuting sih kemarin ya. Jadi makanya kita tiarap 4 bulan. Dengan masa new normal ini sebetulnya kita melakukan berdasarkan protokol yang sudah disahkan oleh KMA adalah keputusan dari Menteri Kesehatan dan juga ada 2 SKB kementerian yang mengatur tentang protokol saat syuting. Sebetulnya protokol itu juga tidak terlalu sulit dan dapat dilaksanakan. Semisal sekarang bahwa sebelum melakukan ini kita sudah harus merasa yakin bahwa masing-masing itu adalah orang-orang yang tidak reaktif. Jadi kita merasa aman. Tapi itu juga akan diulang beberapa kali sehingga keyakinan kita masih tetap dapat dipelihara. Kemudian juga kita mengisolasi secara hotel bahwa ini ditempatkan dalam satu hotel yang mengikuti protokol kesehatan gitu loh. Jadi cara-cara demikian yang kita lakukan sehingga semuanya bisa terlaksana ya. Dan kayaknya sih bukan kita aja sih yang melakukan syuting ini ya Mas ya. Ada beberapa juga. Kalau kita sudah bisa melakukan dengan baik dan bisa melewati masa ini, harusnya semua bisa bergulir dan perfilman Indonesia bisa bangkit di dalam new normal ini. Amin. Amin itu dia. Situasi syuting pada saat di tengah new normal gimana? Kamu berkali-kali suntik. Boleh Ki, ceritain Ki. Hotel disuntik sehari 3 kali. Iya, rapid test lah awalnya ya kita semua emang benar-benar dalam pengawasan ketat banget sesuai protokol
Dan kalau dari mungkin apa ya, ini udah kayak masing-masing aja kali ya, kita udah jaga diri masing-masing karena emang kayak jaga jarak apa segala macam, terus juga cuci tangan kemana-mana dan siap-siap hand sanitizer karena emang kadang mungkin kita juga dalam pengadegan mungkin suka lupa apa suka lost control, tapi habis itu kita cuci tangan lagi. Dan yang paling penting sih ini sih kita jaga imun kita biar tetap kuat gitulah. Yes. Ki, tapi pertanyaan lanjutannya gini Ki, ini di samping pertanyaan yang tadi ya, bekerja sama bersama dengan Mas Hanung Bramantyo untuk film Satria Dewa Gatot Kaca, apa Ki bedanya? Rasanya sama film sebelumnya kan juga bersama Mas Hanung dan tim gitu ya, tapi kan itu lebih fun, lebih ada drama aja gitu. Kalau ini kan untuk Satria Dewa Gatot Kaca, gimana Ki? Pas di lokasi Mas Hanung gimana sih kalau lagi ngedirect? Enggak lah, nggak galak lah. Enggak maksudnya. Enggak. Pada penasaran soal teman Satria Dewa. Ya awalnya aku kira, wah nih kayaknya gue kena nih kayaknya kan. bakal di... Taunya enggak sama sekali karena ternyata ya santai banget lah. Mas Hanung juga benar-benar menjaga emosi pemain dengan sangat baik. Terima kasih loh Mas. Oke, sebenarnya kita pengen tahu dari masing-masing pemain, tapi nanti kalau ada waktu lebih panjang lagi kita akan tanya satu dari masing-masing. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi dari YouTube untuk Pak Rene nih, pertanyaannya dari @opai12. Sebagai film pertama di Satria Dewa Studio, pengaruh film ini ke proyek film Satria Dewa Studio lainnya seberapa besar Pak? Nah ini pertanyaan yang bagus nih dan juga untuk penonton film Indonesia sangat penting nih Pak, silakan. Bagi saya sih sebenarnya ini sangat pengalaman yang sangat-sangat berharga. Ibaratnya tuh kayak orang tuh pacaran tuh ada ributnya, ada sayangnya. Itu benar-benar it's another experience ya. Dan di situ makanya saya sangat-sangat sedih juga. Saya nggak bisa ikut sama teman-teman di sana karena dulu saya bayangin, waduh, saya bisa duduk samping-sampingan sama Mas Hanung, sama Bayi di sana, tapi saya nyangkut di sini cuma pakai tenda doang ngeliatin live langsung dari laptop ke laptop gitu loh. Tapi bagi saya sih saya sangat-sangat tersentuh ya bagaimana tim-tim yang lagi di Jogja, Mas Hanung dan semuanya itu dan para cast juga mereka tuh sangat-sangat ini ya, yang orang bilang tuh totalitas ya. Dan itu maka dari sisi saya juga yes, karena ada COVID, tapi ini juga seperti yang Mbak Ai bilang tadi, banyak channel lain yang kami sedang garap juga. Jadi juga kami berharap sinema-sinema di Indonesia cepat bangkit. Amin. Tapi juga seharusnya tidak mempengaruhi banyak dari planning kita untuk universe kita ke depannya, jagat kita tuh ke depannya seperti apa. Tapi yang paling kita butuhkan adalah dukungan dari semua para fans film Indonesia untuk mulai mencintai buatan Indonesia sendiri, film-film Indonesia sendiri. Seperti yang kalian lihat dari teaser, itu sesuatu yang kita bikin tuh dengan kesungguhan hati, dengan masing-masing mereka itu juga berjuang mati-matian, dan dari terakhir kita cuma bisa memberikan ke kalian untuk kalian support kita dengan menontonnya. Yes, itu dia. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan Pak Rene dari Faris Salman dari komen di YouTube kita. Banyak yang nanyain juga jaket yang kita pakai, yang para cast pakai atau merchandise lainnya tuh bisa didapetin di mana nih untuk merchandise Gatot Kaca? Udah bisa belum nih kira-kira? Wah, itu ada, thank you pertanyaannya. Itu sebenarnya kita juga salah satu dengan sponsor kami itu Tokopedia. Sudah ada toko official store Gatot Kaca yang sudah barang merchandise itu bisa dibeli. Bahkan ada beberapa barang yang tergolong sebagai movie prop. Wow. Dan itu sangat limited edition sekali, itu ada di sana dan itu juga udah mulai running out karena banyak para fans film-film Indonesia, terutama untuk film Jagat Satria Dewa ini, mereka sudah mulai tahu, oke, ini filmnya tentang apa-apa. Jadi mereka sudah banyak mulai teori-teori sendiri juga. Akhirnya mereka beli produknya. Dan terutama itu yang paling limited edition itu yang lagi dipakai sama kru kita di Jogja itu nanti itu. Wow, tuh. Semua yang mereka masing-masing. Yes, jadi udah bisa didapetin ya di official store-nya Gatot Kaca di Tokopedia ya, Pak Rene ya.
Yes, itu dia. Kalau kita mau, terima kasih Pak Rene jawabannya. Kita pengen tanya lagi sebelum ke pertanyaan di Instagram ke Mas Anung nih. Mas Anung, kita di sini ngelihat kolaborasi yang sangat oke. Ada Kang Cecep, ada Kang Yayan, tapi di sebelah Kang Cecep ada Bang Max Metimo juga. Penasaran nanti actionnya akan seperti apa? Karena kan kita tahu kalau Mas Max juga biasa lihat itu kan di salah satu sport juga gitu ya, bela diri juga. Nah nanti kolaborasinya akan seperti apa nih antara Kang Yayan, Kang Cecep dan juga Mas Max di sini? Silahkan Mas Anung. Jadi justru di film ini saya justru malah menantang mereka beliau-beliau ini untuk tidak hanya action saja gitu, tapi mereka juga acting. Nah contoh ini bocoran aja ini kan Kang Cecep itu akan berakting sebagai orang yang punya kepribadian khusus. Jadi kita menyebutnya teman tuli gitu kan. Jadi memiliki kemampuan khusus, jadi tidak bisa berbicara dan juga mendengar, tapi menggunakan bahasa isyarat gitu kan. Itu kan Mas Anung, boleh lebih dekat lagi Mas? Tes. Lebih dekat. Nah ya. Jadi beliau Kang Cecep ini tidak hanya sekedar fighting, tidak hanya sekedar penonton. Penonton tahu bahwa Kang Cecep, Kang Yayan ini kan seorang yang memang pendekar gitu kan. Dan di sini saya memberikan tanakan yang lain, yaitu berakting sebagai orang yang berkemampuan khusus, yaitu berkemampuan yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tapi menggunakan bahasa isyarat gitu kan. Kita menyebutnya teman tuli gitu kan. Nah ini penting harus saya katakan karena saya kepingin orang melihat Kang Cecep nggak cuma fighting aja. Selalu kalau di setiap kali ada Kang Cecep atau Kang Yayan, gitu, ada Bang Max Metino itu pasti berantemnya kayak apa nih, berantem kayak apa. Ya semua udah tahu lah berantemnya beliau itu kan pasti akan luar biasa. Nah di sini saya justru akan menghadirkan selain berantem gitu kan. Ada berantemnya, ada fightingnya karena memang itu core-nya mereka, tapi tetap ada nilai lebihnya yaitu mereka harus berakting. Karena ini kan film yang tidak hanya menampilkan bakpok-bakpok saja, toh juga di dalam Mahabharata sendiri, ya kan, kisah Mahabharata sendiri yang sering diceritakan di dalam pewayangan, baik wayang kulit maupun wayang orang, itu tidak serta-merta berbicara tentang action, tetapi berbicara tentang value, nilai, ya kan, nilai-nilai tentang bahwa hidup itu nggak hitam dan putih, hidup itu nggak cuma baik dan buruk, jahat sama baik. Nah ini yang sering kita selalu ketika kita dihadapkan pada film, apalagi film superhero atau film action, itu kan selalu ini jagoannya yang mana gitu kan, jagoannya yang mana, yang jahat yang mana. Nah di jagat ini ya kan, di jagat Satria Dewa ini ya, saya sih sebenarnya menyebutnya lebih suka sebagai jagat sinema wayang ini sebetulnya. Itu adalah sebuah sebuah kisah di mana kita tidak hanya menampilkan hitam dan putih. Pandawa itu putih, Kurawa itu adalah hitam. Enggak, karena Mahabharata itu sendiri yang menarik di sini, di dalam hitam ada putihnya, di dalam putih ada hitamnya. Jadi di dalam diri seorang Kurawa itu tetap ada sifat welas asihnya juga. Dan sebaliknya di dalam diri Pandawa sekalipun dikenal sebagai orang yang baik, tetapi ada juga sifat licik, culas, ada julidnya juga gitu kan. Bahkan ada sifat munafik. Nah itu sehingga ketika kita representasikan di kehidupan sekarang, itu sekarang kita sering melihat orang yang dengan penampilan seolah-olah seperti preman, misalnya sebagai kayak Bang Max Metino ini kan. Kita ketemu, pertama kali kita ketemu tuh, anjing ini mukanya ini serem banget sih gitu kan. Tapi ketika kita ngobrol, ternyata lembut sekali kayak Bang Roma Irama. Gitu. Jadi maksudnya begitu kan sering, tapi kadang-kadang kita sering juga dihadapkan pada orang yang kayaknya tuh mukanya tuh halus, ya kan, sering pakai baju putih-putih, tapi kok jahat sekali gitu kan, sering gitu. Ya, baju putih-putih ini saya jahat kayaknya. Gitu. Jadi itu akan kita relate-kan pada situasi sekarang gitu kan ya. Itu makanya kemudian di dalam kenapa saya mau mengerjakan ini, dan dengan sangat senang saya mengerjakan epos Mahabharata ini karena ada value-value itu tadi. Jadi nggak cuma sekedar bakpok saja, tapi saya ketika mendirect beliau-beliau ini, saya mengedepankan kepada cerita, mengedepankan kepada feel, mengedepankan kepada filosofi, sehingga gerakan mereka, gerakan silatnya, gerakan badannya, tubuhnya itu berdasarkan filosofi itu. Yes, itu jadi bisa bercerita juga ya di situ ya. Terima kasih Mas Anung penjelasannya. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, ada pengumuman buat teman-teman yang lagi
IG live bersama kita di @satriadewa.studio sekitar 2 menitan lagi. Ini akan sedikit atur dulu koneksinya, nanti akan disambungin langsung lagi ya, karena kan kalau di Instagram live itu tidak bisa langsung panjang, tapi nanti tenang aja, nggak usah lockout dulu, nanti akan dikembalikan lagi ke sambungan bersama dengan kita. Nah, kita akan lanjut. Ini pertanyaan dari YouTube ya, dari YouTube ada Tenaya, Gembelala. Tanya dong, untuk keadaan seperti ini filmnya akan tayang kapan? Apakah tetap dengan di bioskop atau menggunakan platform media lain untuk penayangan film Gatot Kaca? Terima kasih. Siapa yang mau jawab? Mbak Ai mungkin, silakan Mbak Ai. Jadi kapan nih Mbak Ai film ini akan tayang, Mbak Ai? Tanya XX1 aja kali ya. Mungkin kalau boleh dikasih tahunnya dulu lah, kalau belum bulannya. Tahun 2021, kita berharap di 2021 deh. Kalau bulannya kita memang belum tahu secara pasti karena kita masih belum tahu juga si pengendalian COVID ini akan seperti apa. Maksud saya manajemennya bukan COVID-nya ya. Terserah COVID mau seperti apa, tapi manajemennya, peraturannya dan lain-lain itu yang kita nantikan. Itu sih. Kita berharap 2021. 2021. Jadi buat informasi lebih lanjut nih buat teman-teman Satria Dewa yang pengen tahu jadwal tayangnya, kita akan selalu update terus ya tentang info terbaru dari Satria Dewa Gatot Kaca di Instagram kita di @satriadewa.studio dan di @gatotkaca_official atau di website kita di www.satriadewa.com. Saya penasaran sama Jerome juga nih. Oh, Instagram udah nyambung lagi ya. Jadi selamat datang kembali teman-teman yang lagi Instagram live bersama kita. Mau nanya dulu ke Jerome nih sebelum kita ke pertanyaan lain. Jerome, sebelumnya kan juga pernah bekerja sama Mas Hanung Bramantyo, ya kan? Nah, ini kedua kalinya ya, berarti kerja sama Mas Hanung ya? Kedua kalinya. Tadi kalau Rizky Nazar masih cerita, enggak kok aman nih, kirain kena gitu. Kalau lu sendiri pengalamannya gimana nih? Sebenarnya itu miskonsepsi ya, kalau orang bilang galak. Karena sebenarnya itu bukan galak, tapi serius gitu, tegas. Jadi bukannya galak, misalnya ada sesuatu, kalau orang galak, marah-marah nggak ada alasan gitu. Tapi kalau orang serius dan tegas, pasti ada alasannya gitu. Tapi kalau buat gue pribadi sih menurut gue fun banget. Karena pertama kali gue main film itu, pertama kali sama Mas Hanung. Dan gue belajar banyak banget. Dan kalau misalnya dipanggil lagi untuk main film di sekarang ini, Satria Dewa, itu gue seneng banget, siap ayo langsung. Gimana pun gue mau bantu, mau ikut, turut serta dalam produksi ini, jadi benar-benar bersyukur banget. Oke, jadi ini ada satu kesempatan langka ya bekerja sama lagi dengan seorang Mas Hanung Bramantyo gitu, bisa dapat ilmunya terus bahkan ya, Jerome. Thank you Jerome. Ada satu pertanyaan lagi dari YouTube dari tim 5. Pertanyaannya, nah ini yang pasti bisa bikin juga penonton dan juga teman-teman Satria Dewa ikut bangga juga ya. Apakah nanti film ini akan ditayangkan juga di luar Indonesia? Nah, boleh dijawab mungkin oleh Pak Rene atau Mbak Ai, silakan. Pak Rene kali. Pak Rene boleh, Pak Rene silakan Pak Rene. Kami sedang mengusahakan untuk bisa ditampilkan secara internasional. Jadi ada beberapa kawan-kawan partners juga yang akan membantu untuk promote film ini di luar. Tapi prioritas kita memang Indonesia dulu karena ini adalah film yang untuk Indonesia, dibuat oleh orang Indonesia, karya anak-anak Indonesia. Tetapi untuk film di luar atau orang Indonesia yang di luar, jangan takut, akan ada kesempatan untuk bisa nonton film ini juga di luar. Oke, tepuk tangan dulu dong tuh, akan ada kesempatannya nih untuk bisa nonton di luar. Sebelum ke pertanyaan yang lainnya, kita mau ke Ali Fikri dulu. Ini sebagai yang tadi disebut oleh Mas Hanung juga, yang paling kecil di antara para cast yang lain yang ada di sini nih, Li. Ini boleh ceritain dong sedikit gimana serunya ikutan ada di project Satria Dewa Gatot Kaca ini dan apa aja nih yang kamu dapat sama kakak-kakak pemain yang lainnya juga, Li. Silakan ceritain dong. Yang pasti bangga dan bersyukur banget bisa ikut film ini karena selain seneng, Ali juga bisa banyak belajar dari pemain dan sutradara yang senior, gitu sih. Gitu, oke, tepuk tangan dong, boleh loh. Ali, terima kasih. Kita ada lagi pertanyaan dari YouTube lagi nih. Ini luar biasa teman-teman Satria Dewa, pertanyaannya gak habis-habis, jadi memang mereka sangat antusias.
hari ini tuh sangat dinantikan. Jadi bukan cuma kita yang lagi di Jogja, di Jakarta maupun di Australia, tapi teman-teman seluruh Indonesia ini lagi sangat menantikan kabar terbaru dari Gatot Kaca ini. Ada Teguh Wahyu Kurniawan, mau tanya, pahlawan wanita di jagat Satria Dewa sudah menemukan yang akan memerankan karakter Satria Dewa lainnya dan terkhususnya untuk Pandawa perempuan. Bentar nih Mas Teguh. Jadi pertanyaannya apa? Mungkin untuk ini pahlawan wanita di jagat Satria Dewa sudah menemukan yang memerankan karakter Satria Dewa lainnya dan terkhususnya untuk Pandawa perempuan. Jadi ini semua pahlawan-pahlawannya udah ada di sini semua belum gitu Mas Hanung yang perempuan? Atau ada yang disebutkan, ada yang masih belum disebutkan lagi gitu mungkin maksudnya Mas Teguh ya? Gitu ya Mas Teguh ya? Gimana Mas Hanung? Apakah semua ini karakter perempuannya sudah lengkap semua di sini? Jadi memang di dalam epos Mahabharata itu tuh banyak sekali karakter ya kan. Ada karakter tentang perempuan, ada karakter laki-laki gitu kan, ada karakter para para istri seperti misalnya Arimbi kan. Arimbi itu kan sebetulnya kalau di epos Mahabharata dia kan istrinya Bima ya kan. Bima itu Bima itu Pandawa 5. Pandawa 5 itu ada di Yudhistira, Arjuna, Bima dan sebagainya itu kan. Nah, Kula Sadewa itu kan ada 5. Nah, Arimbi itu adalah istrinya Bima dan Arimbi itu sangat sangat kuat sekali ya, sangat kuat, dan Arimbi itu adalah ibunya Gatot Kaca. Terus kemudian ada Arjuna, terus kemudian Arjuna itu punya anak namanya Sri Kandi, itu juga perempuan, ya kan. Tetapi kalau di ada beberapa versi ya, ada yang perempuan, ada yang laki-laki, ada yang laki-laki dan perempuan gitu loh. Jadi ada transgender lah mereka menyebutnya itu kan. Itu Sri Kandi gitu kan. Nah, tapi di sini kita mau coba mungkin kalau enggak ke perempuan ya ke laki-laki lah, pokoknya gitulah itu. Tapi yang jelas Mahabharata itu kan besar. Jadi kalau disebut universe atau disebut jagat itu tuh masih sangat memungkinkan gitu. Cuma untuk awal ini di film Gatot Kaca ini kita fokus dulu ke Gatot Kaca dulu deh. Saya nggak mau kemudian penonton nanti tiba-tiba ini siapa lagi, ini siapa lagi, saya nggak mau. Jadi pengennya tuh kita fokus dulu ke Gatot Kaca, sosoknya dari ini kemudian muncul segala macam, terus akhirnya kemudian menjelma menjadi Gatot Kaca sampai kemudian ending Gatot Kaca, dan musuhnya siapa itu jelas. Sekalipun tetap di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam, tapi tetap harus jelas mana musuh, mana lawan, mana yang baik dan mana yang benar, mana yang culas dan mana yang jujur, itu sebenarnya harus terlihat. Itu sih sebetulnya. Oke, siap. Masih dari pertanyaan YouTube dari Backpacker Films Production, pertanyaannya adalah penggunaan CGI-nya nanti akan berapa persen? Wah, ini udah lumayan teknis nih. Ya, pasti ya kalau kita bicara tentang dunia superhero, manusia superhero gitu kan selalu ada kemampuan-kemampuan khusus gitu kan. Nah, itu kita akan menggunakan CGI itu pasti, dan di sini pun kita akan membagi beberapa CGI artis. Jadi yang CGI artis yang khusus untuk adegan-adegan yang berat, adegan-adegan yang menampilkan 3D dan spesial yang special effect yang advance gitu kan. Betul-betul kita akan memilih satu studio yang memang sudah teruji gitu. Oke, itu dia. Boleh. Kita bekerja sama dengan studio Lumine. Yang Lumine untuk adegan-adegan khusus. Terutama kan teman-teman semua tahu Gatot Kaca itu punya kemampuan apa gitu kan. Nah, itu akan kita achieve ke sana. Semoga aja berhasil ya, makanya kita butuh doa, butuh support gitu kan. Makanya di dalam film ini itu kenapa saya tidak mau kejar tayang, karena saya kepingin penonton nanti akan menghasilkan memperoleh pengalaman visual yang memang betul-betul meyakinkan. Ya kalau memang mau masuk ke dalam tanah, ya betul-betul real kayak masuk ke dalam tanah. Sedemikian halnya kalau menggunakan dari lepas di atas angkasa juga pengennya juga sangat meyakinkan gitu aja sih sebetulnya. Oke, jadi berusaha untuk semaksimal dan seoptimal mungkin. Ini pertanyaan terakhir dari teman-teman Satria Dewa untuk Pak Rene nih. Pak Rene ini banyak yang nanyain juga dan udah berkembang di sosial media, udah banyak yang ngomongin. Ini kostumnya Gatot Kaca tuh beneran 1 miliar, Pak? Dari Oya Deborah pertanyaannya.
Jadi saya ceritakan sedikit aja ya asal-usul dari kostum tersebut. Oke. Itu yang bikin saya sangat bangga itu adalah hasil gabungan Satria Dewa Studio dengan Caravan Studio, di mana kita rancang kostum itu, desain bareng dengan memasukkan elemen-elemen ukiran-ukiran batiknya, batik parang Indonesia, carvingnya dari Bali, segala sampai bentuk crown dari Gatot Kaca, campingnya semua ada juga di situ seperti Mas Hanung dibikin modern. Itu semua tuh kita bener-bener mau bikin kemas ini kalau bisa tanpa membuang elemen-elemen budaya yang dulu yang bagus, tapi kita bikin lebih bagus lagi gitu loh. Nah, itu yang sesuatu yang kita ingin hasilkan dan memang dari kostum tim kostum kita itu kita 50-50 ya Bro Hanung ya. Jadi ada yang dibuat di Indonesia, tapi ada juga yang dibuat dari mancanegara. Kostum yang di Mas Dimas yang di belakang itu memang dibuat dari Prancis khusus. Ya, saya datangin. Ya betul. Kostum tersebut untuk soal angka saya nggak mau sebut dulu lah ya. Yang penting tujuan kami membuat kostum ini adalah kami mau memberikan yang terbaik untuk para penonton Indonesia. Dan bagi kami justru jika kami mempunyai hubungan yang baik dengan studio-studio yang selalu bekerja sama dengan big studio seperti DC atau Marvel atau apapun, mereka tuh sudah mengerti kostum itu seperti apa, bagaimana kostum itu dipakai untuk fighting atau pose atau bahkan tuh sesuatu yang ringan untuk bergerak. Nah, tapi nanti seperti yang di Bro Hanung bilang, nanti Bro Hanung dengan karyanya akan memperlihatkan banyak juga kostum-kostum yang buatan Indonesia. Dan itu sama, nggak kalah kerennya juga itu. Sama kerennya juga. Nah itu yang kami itu udah nggak sabar pengen kasih lihat kalian semua. Ya, jadi Bro Hanung bilang nggak mau dikejar-kejar, tapi saya bilang Bro Hanung setelah teaser hari ini sih good luck ya untuk membendungnya itu nanti. Pasti banyak netizen yang ayo lagi nih Mas Hanung keluarin lagi, kasih kita dikit-dikit tipis-tipis gitu ya Pak. Oke, terima kasih. Jawabannya sekali lagi boleh beri tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman yang hadir juga hari ini nih, teman-teman di Yogyakarta, Pak Rene yang lagi ada di Sydney Australia dan juga teman-teman Satria Dewa yang sudah menyaksikan kita. Mungkin terakhir boleh Mas Hanung mewakili dari tim kita hari ini dari Satria Dewa Gatot Kaca, ada pesan nggak nih untuk teman-teman Satria Dewa yang lagi pada menonton kita? Buat teman-teman Satria Dewa dan juga teman-teman yang lain penonton pecinta film Indonesia, kami di sini berupaya dengan sungguh-sungguh dengan sangat luar biasa energi, waktu dan passion yang kita berikan untuk film ini, dan semata-mata ini semua kita lakukan demi untuk membuat film Indonesia itu makin beragam dan terus makin berjaya. Dan kami berharap doa support dari teman-teman semuanya untuk kami agar kami selalu sehat karena masih ada lebih dari 30 hari lagi yang harus kita jalani bersama di Jogja dan juga mungkin di kota lain kemungkinan gitu kan. Karena itu makanya support dari teman-teman semuanya khususnya buat masyarakat Jogja yang ada di kebetulan yang dekat dengan lokasi syuting kami ya kan. Kalau misalnya memang mau menonton silakan menonton, tetapi ketika mau mengabadikan dalam sebuah gambar mohon itu agak ditahan dulu sedikit karena takutnya nanti spoiler adegan-adegan itu gitu kan. Nah itu aja sebetulnya, dan terima kasih buat semuanya, buat Pak Rene khususnya, buat Mbak Ayi, buat semua investor, sponsor yang sudah mempercayakan ini kepada kami sehingga kami yang ada di sini jadi punya punya kesempatan waktu untuk bisa berkarya bersama di tengah situasi yang sangat sulit ini. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Ayi ada tambahan, Mbak Ayi silahkan kalau ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman Satria Dewa. Ya kita sih berharap bahwa karya kita ini dapat diterima dan dapat berlanjut terus sehingga mimpi kita untuk 7 episode, 7 karya berikutnya dapat juga terlaksana. Amin. Siap, terima kasih. Pak Rene ada yang ingin ditambahkan lagi untuk teman-teman Satria Dewa? Sudah, thank you. Oke, kalau gitu kita berikan terima kasih sekali lagi Pak Rene, terima kasih teman-teman di Jogja, terima kasih Mas Hanung, Mbak Aid, para cast, terima kasih.
Terima kasih sudah bersama dengan teman-teman Satria Dewa pada sore hari ini. Dan teman-teman Satria Dewa nih kita sangat bangga dan udah puas banget ya, banyak banget pertanyaan yang dijawab oleh para cast, Mas Hanung, Mbak Ai ataupun Pak Rene. Jadi sekali lagi untuk mengetahui update lebih lanjutnya, langsung aja follow di @satriadewa.studio, di @gatotkaca_official ataupun di website kita di www.satriadewa.com. Jadi kalau boleh kita rangkum hari ini, kita sekali lagi ini sedang melakukan syuting Satria Dewa Studio di Yogyakarta. Kita doakan semoga semua syutingnya lancar, masih 30 hari lebih lagi ke depan. Dan yang tadi kita lihat, yang tayangan yang kita lihat tadi adalah bukan bagian dari film. Oke, itu adalah look and feel untuk membawa kita biar tetap berasa dan gimana itu Satria Dewa Gatotkaca. Cast-cast yang hadir juga sangat luar biasa hari ini. Terima kasih sekali lagi para cast yang hadir. Kita pengen banget ketemu secara langsung nanti sama teman-teman Satria Dewa ya. Dan demikian juga berakhir juga acara live Instagram dan live YouTube Satria Dewa Gatotkaca Reveal pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman Satria Dewa yang sudah join di live Instagram maupun di YouTube The Bramantios. Selamat sore dan tetap jaga jarak di rumah aja. Mari bersama jaga Indonesia. Indonesia kuat. Salam Jiwa Satria. Saya Dias Danar pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.